Halo, selamat berjumpa Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator PKA di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Saya Hot Junjungan Simamora, Widya Iswara Ahli Utama pada BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Akan bersama-sama dengan Bapak Ibu menikmati sajian agenda 1, kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Baik, selanjutnya kita melihat latar belakang dalam pelatihan ini, di mana ASN sebagai agen pemberantasan bahaya laten egosektoral dapat menangkal beragam ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara yang semakin bersifat lintas sektoral. Dan selanjutnya, kepemimpinan ASN akan difokuskan pada kinerja lembaga negara sebagai organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan. Hal ini adalah merupakan wujud bela negara. Adapun materi pokok dan submateri pokok sebagai berikut. Yang pertama, materi pokok konsep wawasan kebangsaan meliputi keempat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta nilai-nilai dasar bela negara. Submateri adalah pengantar wawasan kebangsaan. Rangkaian pemikiran deklarasi Juanda, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional sebagai dasar praktik analisis berbasis Astagatra, serta submateri adalah Deklarasi Juanda, Keteladanan Bela Negara Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, dan keutuhan teritorial dan segenap elemen kekuatan nasional, serta kaitan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, Astagatra sebagai alat analisis. Materi pokok yang ketiga adalah signifikansi visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional, serta kaitannya dengan Pancasila dalam kerangka kelajar nilai-nilai dasar bela negara. Adapun submateri pokok adalah review visi dan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 serta sistematika tujuan pembangunan nasional dan pembangunan nasional nilai-nilai dasar bela negara dan signifikansi Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Materi pokok keempat adalah pemberantasan korupsi jangka panjang, dan submateri pokok adalah korupsi sebagai musuh utama dan integritas kinerja. Materi pokok kelima adalah inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kewaspadaan nasional, mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi dalam pelayanan publik. Submateri ada beberapa, diantaranya adalah review substansi ceramah, penyegaran konsep, identifikasi isu kontemporer, identifikasi hambatan, dan selanjutnya. Nah, tiba saatnya kita memahami terhadap pimpinan dan kepemimpinan sebagaimana mata diklat kita pada agenda 1 adalah kepemimpinan Pancasila. Apa yang dimaksud dengan pimpinan, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan, dapat kita lihat di dalam beberapa pengertian-pengertian yang disampaikan oleh beberapa ahli, antara lain Stephen Robbins, Robert Kater, Hadari, dan lain-lain sebagainya. Dapat dibaca. Salah satu di antaranya mengatakan oleh Stephen Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian ataupun tujuan yang diinginkan. Adapun unsur-unsur utama sebagai pemimpin adalah orang yang mempengaruhi, orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi, interaksi atau kegiatan usaha, tujuan yang hendak dicapai, dan perilaku kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, ciri kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang memahami manusia dengan keutuhan, kebutuhan jasmani dan rohaninya secara seimbang. Mengenai kebutuhan dapat kita lihat melalui teori daripada Maslow,
di mana teori Maslow ini kita melihat teori kebutuhan Maslow yang diawali dengan kebutuhan fisiologi yang lebih besar, semakin mengkerucut ke atas, semakin kecil, yaitu rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, dapat dilihat di dalam beberapa teori-teori Maslow yang sebagaimana di dalam gambar. Baik, untuk mendukung ini dapat kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dan selanjutnya materi pokok pertama adalah wawasan kebangsaan yang meliputi keempat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai dasar bela negara. Dapat kita lihat melalui wawasan Nusantara yang lahir dari Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Negara kita merupakan negara yang luas dan terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Nah, dari konsep wawasan Nusantara ini lahirlah wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan adalah menjadi wadah dari unsur-unsur penting konstitusi negara yang biasa disebut dengan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saudara, dapat kita lanjut lagi dengan mendengarkan pidato seorang guru pada Hari Kesaktian Pancasila mengenai bagaimana Pancasila. Kita lanjut. Selanjutnya, pandangan hidup mengenai jati diri bangsa Indonesia tercermin dalam ideologi Pancasila yang merupakan dasar membentuk konstitusi negara. Dari sinilah lahir pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Adapun nilai kemampuan awal bela negara dapat diwujudkan melalui kegiatan fisik ataupun psikis. Secara fisik, yaitu yang sehat tubuh, yang kuat, dan kemampuan bela diri dapat berguna untuk menghadapi peristiwa yang dapat membahayakan keselamatan diri ataupun orang lain. Secara psikis, diwujudkan dengan meningkatkan pengetahuan dan keilmuan lainnya. Wawasan Nusantara mempunyai makna adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai jati diri lingkungan geografi, sumber daya, serta segala potensi fisik, non-fisik yang terkandung dan lahir dari interaksi elemen-elemen tersebut. Selanjutnya dapat kita melihat Deklarasi Juanda yang menjadi cikal bakal munculnya wawasan Nusantara, yang memberikan pandangan bahwa kekuatan negara tidak hanya bersumber dari pulau, daratan, dan lautan yang luas saja, akan tetapi didukung juga dengan individu penduduknya dan juga lingkungannya. Wawasan Nusantara yang kita kenal dengan 8 gatra. 3 gatra yaitu geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Sementara 5 gatra adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, oleh karena itu, argumen penerapan wawasan Nusantara dapat meliputi segala aspek kehidupan yang terkandung dalam Trigatra dan Pancagatra. Baik, kita lihat mengenai Deklarasi Juanda dapat disimak melalui bahan yang ada di bahan tayang kita. Kita lanjutkan dengan Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim, di mana menentukan batas wilayah laut negara hanya sejauh 3 mil dari garis pantai. Inilah Juanda akhirnya berinisiatif mengeluarkan Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, menyatakan bahwa segala perairan yang menghubungkan kepulauan di Indonesia masuk dalam teritorial Republik Indonesia. Inilah yang merupakan cikal bakal konsep wawasan Nusantara. Dapat kita lihat salah satu dari isi Deklarasi Juanda yang dibacakan saat upacara Hari Nusantara 13 Desember 1957. Dapat kita baca dalam lembaran ini. Selanjutnya kita lihat keteladanan bela negara oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, di mana beliau yang mempunyai pendidikan dari teknik sipil setelah lulus memilih mengajar di alma maternya pada SMA-nya. Beliau ditawari untuk dosen yang tinggi, diangkat sebagai direktur. Belanda berusaha untuk membujuknya agar mau bergabung dengan pemerintahan negeri Pasundan, tetapi beliau menolak.
Nah, keutuhan teritorial dan segenap elemen kekuatan nasional dapat kita lihat di dalam wawasan Nusantara sebagai bentuk pandangan akan kesatuan wilayah dari laut, darat, dan udara. Kaitan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dapat kita lihat dari cara pandang ke dalam diri atau keluar diri bangsa dalam memandang hidup untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan ketahanan adalah merupakan kondisi yang dicapai secara bersama-sama dari aspek astagatra demi tercapainya tujuan negara. Kita melihat uraian terhadap ketahanan nasional. Yang dimaksud dengan ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional adalah dua unsur yang saling terkait dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Untuk mengukuhkan atau memperkuat materi ini dapat kita membaca sebuah puisi, Bisikkan padaku apa rindumu, masing-masing dapat membacanya. Kita lanjut. 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. 3, yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. 4, rela berkorban. 5, kemampuan dasar bela negara. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dan slide berikutnya adalah mengenai pemberantasan korupsi jangka panjang dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, korupsi menjadi gangguan dan hambatan dalam pembangunan. Ini adalah disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi. Untuk mendukung tentang korupsi ini ada sebuah puisi yang berjudul Borgol Hatimu, dapat dibaca untuk selanjutnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah 4 hal penting yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Hal ini adalah dapat dipahami untuk bisa kita menghindar dari sana. Selanjutnya, nilai-nilai anti korupsi. Kewaspadaan nasional mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi pelayanan publik. Dapat kita lihat. Baik, teman-teman, kita akhiri. Kita menyanyikan sebuah lagu sebagai rangkuman dari wawasan kebangsaan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Diharapkan dapat menyimak penjelasan ini dan tidak cukup satu kali Bapak Ibu, silahkan diulang-ulang sehingga semakin paham. Selamat mengikuti pelatihan, sukses selalu. Terima kasih.